Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aya Nurhayani Sinaga dengan NPM E1J023056. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bengkulu, program studi agronomi teknologi. Adapun untuk video ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah pengantar komunikasi pertanian. Nah, izinkan saya pada waktu yang baik ini untuk menyampaikan penyuluhan tentang sistem tumpang sari pada pertanian Indonesia. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tahu apa itu sistem tumpang sari? Nah, sistem tumpang sari itu sudah sangat biasa dilakukan oleh petani Indonesia. Sistem tumpang sari itu adalah ketika petani menanam lebih dari satu jenis tanaman pada suatu lahan yang sama. Nah, apa sih tujuannya membuat tumpang sari ini dan manfaatnya pada sistem pertanian Indonesia? Yang pertama yaitu efisiensi lahan. Mengapa disebut efisiensi lahan? Karena ketika kita menanam lebih dari satu jenis tanaman, otomatis penggunaan lahan itu akan dilakukan dengan maksimal sehingga sangat jarang ada lahan yang kosong. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan pendapatan petani. Mengapa disebut dapat meningkatkan pendapatan petani? Karena kita menanam lebih dari satu jenis tanaman yang otomatis kita akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dikarenakan dari satu tanaman yang utama dan dari tanaman yang lainnya. Yang berikutnya yaitu mengurangi risiko gagal panen. Mengapa disebut mengurangi risiko gagal panen? Karena ketika salah satu tanaman tersebut gagal panen, maka masih ada tanaman lainnya yang masih diharapkan untuk menutupi gagal panen pada tanaman yang pertama. Misalnya, ketika kita menanam cabai ataupun tomat pada satu lahan yang sama, menumpang sarikannya. Ketika tomatnya gagal panen, maka cabainya itu masih dapat diharapkan untuk menutupi gagal panenan pada tomat tersebut. Nah, kalau misalnya kita melakukan pertanian monokultur ataupun hanya menanam kubis-kubisan saja, ketika gagal panen, maka tanaman tersebut akan gagal panen total dan tidak dapat diharapkan lagi dari tanaman mana untuk menutupi gagal panen tersebut. Yang berikutnya yaitu adalah tumpang sari tersebut dapat mengurangi hama dan penyakit. Mengapa disebut dapat mengurangi hama dan penyakit? Karena ketika kita menanam sistem tumpang sari, otomatis hama penyakit yang satu dan yang lainnya itu berbeda dan penyakitnya itu juga berbeda sehingga penyakit yang satu dengan yang lain dapat terobati ketika ada musuh alami antara tanaman tersebut untuk mengurangi risiko penyakit ataupun hama yang menyerang tanaman pada sistem tumpang sari. Yang berikutnya yaitu adalah dapat meningkatkan pendapatan petani. Mengapa disebut dapat meningkatkan pendapatan petani? Nah, mengapa disebut dapat meningkatkan pendapatan petani? Karena pendapatan petani menjadi 2 kali lipat. Nah, tetapi ada yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tumpang sari, yaitu apa? Yaitu pengendalian gulma dan pengaturan jarak tanam serta penyinaran. Mengapa disebut demikian? Karena ketika kita melakukan tumpang sari, otomatis gulma yang ada pada lahan tersebut akan sangat banyak. Karena jenis gulma yang ditumbuhi pada tanaman tomat akan berbeda dengan jenis gulma yang ditanam pada tanaman cabai. Maka dari itu gulma akan sangat bervariasi. Dan kita harus memperhatikan jarak tanam. Karena apabila jarak tanamnya yang sempit, maka terjadi kompetisi antara tanaman yang satu dengan yang lainnya yang dapat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan salah satu tanaman ataupun seluruh tanaman di lahan tersebut. Dan kita harus memastikan bahwa jarak tanam itu sesuai untuk tanaman agar intensitas masuknya cahaya itu dapat diterima oleh tanaman tersebut. Dan yang berikutnya ada beberapa pola-pola tanaman sistem tumpang sari, yaitu ada pola baris, tumpang sari lorong, tumpang sari acak, tumpang sari gilir. Nah, biasanya petani melakukan sistem tumpang sari gilir karena apa? Petani menanam tanaman berikutnya ataupun tanaman kedua ketika tanaman pertama ingin panen, yaitu untuk menggunakan hasil panennya